Oke, di sini saya mau unboxing barang lagi ya, sesuai judul yaitu pengereman depan upgrade tipis-tipis. Jadi langsung saja barangnya, ini dia barangnya. Di sini ada tabung remnya ya, karena kanan kiri saya beda, saya bikin kembar biar nggak terlalu aneh-aneh sekali. Dan yang kanan ini sudah ada master rem ya, sesuai judul master remnya apa dan tabungnya apa. Oke, langsung saja ya. Tanpa basa-basi, langsung saja kita unboxing. Nah, warna silver, warna gold, dan warna hitam. Langsung saja kita buka yang silver seperti ini. Tertulis Nissin ya. Build quality-nya kurang oke. Ini banyak minus ya. Jujur saya kurang tahu ya, ini kayaknya nggak bakal awet ya. Cuma nanti kita coba dulu. Saya emang lagi nyari kaliper piston gede ya. Soalnya sebelumnya saya itu pakai kaliperin yang pistonnya kecil 12,7 untuk nopang kaliper 4P saya kurang oke. Harus ngerem dalam. Dan memang sudah umur, karetnya sudah rusak. Jadi kalau di servis gitu susah nyari karetnya. Jadi saya ganti ini Nissin. Ini oke banget nih. Cuma minusnya menurut saya adalah ini handle-nya terlalu panjang. Saya kurang suka sih. Iya, dan ininya agak nggak bisa diputer ya. Nah, ini pistonnya semoga terlihat ya. Seperti ini. Ada bunyinya. Bunyinya satisfying banget sih, enak sih. Dan ini sudah ada switch ya buat nanti buat ke lampu rem. Dan ini dia tutup karetnya juga. Seperti ini. Dan ini untuk nipple angin. Nipple anginnya di sini, untuk olinya di sini. Nissin. Tertulis di toko ini Z1000 ya. Cuma saya bisa tahu ini nggak ori pastinya. Ini paling mungkin hanya barang reject. Kemungkinan pertama atau enggak barang KW. Dua kemungkinan tersebut ya. Walaupun boxnya sih tertulis Kawasaki. Seperti itu. Selanjutnya di sini juga dapat bracketnya. Ini bracketnya yang tersedia. Sudah dapat ini ya. Tutupnya. Selang rem yang kurang oke, cukup keras dan sudah agak berdebu. Bracket untuk ke tabung rem, bahannya plastik guys, bukan CNC-an ya, bahannya plastik, cukup ringan dan sangat, saya yakin akan mudah patah. Dan baut-bautnya, ini baut-bautnya lengkap ya. Oke, ini bautnya cukup banyak. Ada baut, ada pengunci untuk selang rem. Ada pengunci untuk selang remnya, klemnya selang rem ada 2. Klem selang remnya 2, baut banjo ke kalipernya 1. Ya mungkinan nggak saya pakai juga sih baut banjonya. Di sini ada baut juga nih 1. Nah, ini baut kecilnya. Dan ada ringnya juga nih. Ini ring kemungkinan, ini bukan. Ini ring banjo ya, bisa terlihat sudah ada sealnya include dalam ring atau model ring banjo. Jadi supaya mencegah ada kebocoran dengan rem, yaitu ringnya ada semacam karetnya dikit. Seperti itu. Ring banjonya 2. Nah, ini juga nih ring washernya kecil. Saya nggak tahu ya ini ringnya untuk kemana ya. Dan ada juga bautnya kecil-kecil ini. Iya, kemungkinan baut kecil ini ke
tabung rem kemungkinan atau tidak, saya juga kurang tahu ya. Seperti itu. Dan ini dia pastinya dapat tabung rem gede Brembo, model Big Brembo gede, cuma di sini tidak tertulis apa tulisannya ya. Tidak ada mereknya. Biasa kan ada tulisannya Brembo atau enggak KTC atau enggak, kalau ini harusnya ada tulisan Kawasaki sih. Cuma saya cek ini tidak ada tulisan Kawasaki juga ya. Harusnya ada tulisan Kawasaki atau enggak Nissin, karena ini kan Nissin ya. Dan di sini tidak tertulis ya. Ya seperti inilah, namanya juga barang-barang yang tidak terlalu ini. For info ini saya dapatkan dari Shopee ya. Saya beli online juga seperti biasa. Itu dengan harga sekitaran 250.000. Cari aja remaster Kawasaki Z1000 kanan. Ya, biasanya tertulis 250.000. Dan ini untuk reviewnya sih banyak yang hoki-hokian juga ya. Kadang ada yang bagus, kadang yang bocor, kadang ada yang aman juga udah bertahun-tahun. Jadi kita lihat saja apakah ini worth it dengan harga 250.000. Karena cukup murah ya untuk master rem piston gede, tabung pisah. Nah ini bracketnya akan dipasang di sini. Nah, ini kemungkinan bisa untuk spion, dan ini kemungkinan bisa untuk bracket tabung jika saya tidak salah ya. Ya seperti ini. Ini bautnya. Ya oke lah, cukup gede ya. Jadi saya kira nanti butuh penyesuaian, mungkin coakan pada bodi kasarnya atau seperti apa. Nanti tunggu saja. Di sini ada pera ya. Seperti apa pasangannya nanti saya review hasilnya dan perbandingan dengan master rem sebelum saya. Oke. Di sini baut gede, baut kecil. Ini baut kecil buat apa ya? Saya juga masih kurang tahu, masih menjadi pertanyaan. Jadi udah dapat murnya 2, dan baut kecil 1, baut sedang 1, baut besar 1, baut besar mini 1. Oke, seperti itu. Kosong ya, tidak ada apa-apa. Hanya dapat bracket saja. Begitulah. Oh ya, untuk tabungnya ya. Yang penting. Nah, bedanya ini polos ya. Duh, saya salah beli berarti. Tapi nggak apa-apa lah, is okay. Ini polos, hitam, nggak ada tulisannya. Kalau yang sebelumnya saya itu ada tulisannya Lightech, walaupun mereknya juga KW. Nah, ini cuma tidak ada tulisannya, nggak ada emblemnya, Lightech. Seperti ini, warnanya hitam. Ini pasti ada karetnya di dalam untuk mencegah adanya kebocoran. Nah, ini dia karetnya. Karetnya seperti itu. Sudah ada karetnya. Ya, ini lubangnya, ini juga udah ada. Bisa dilepas, cuma nanti ini ikut narik. Cuma ya nggak usah saya lepas lah. Ya singkat aja sih, nggak ada tulisan emblem apa-apa. Model-model Lightech ya. Boleh dilihat saja untuk pembahasannya di channel saya. Jadi itu aja sih untuk pengereman depan ya, seperti itu. Dan nanti untuk review before dan afternya langsung saja. Oke, di sini saya review ya hasil pemasangan master remnya Nissin. Maaf ya, ini sambil azan tadi, mohon bisa saling menghargai. Di sini untuk bentukannya tidak PNP ya, banyak sekali yang harus dicoak ya. Di sini harus dicoak, terus di sini juga, sini di bawahnya juga dicoak tuh, bisa lihat dicoak juga tuh, kelihatan nggak ya? Ini dicoak juga. Banyak yang perlu dicoak, tidak PNP ya. Dan cukup sayang sih buat saya, banyakkan sekali
banyak sekali yang dicoak, jadi cukup disayangkan ya. Iya, dicoak. Ini juga udah patah saya, ini juga patah. Itu harus dirapihin sih. Bagi yang tahu boleh share ya di komen ya, bengkel yang bisa ngerapihin kayak gini di daerah Surabaya, Sidoarjo. Lagi pengen nyari yang bisa ngerapihin nih, bingung. Terus untuk bekasnya ya, ini bekasnya. Sebenarnya master KRS saya sini aman-aman aja, udah lemah ya. Jadi di bagian pistonnya tuh sudah lemah, tuh kelihatan nggak ya? Sudah retak-retak juga, sealnya udah retak, buat ngerem juga sudah tidak pakem, udah los gitu loh. Ngerem sih cuma harus ditekan banget baru ngerem, walaupun ini adjusternya udah paling jauh ya. Adjuster paling jauh udah susah juga, apalagi pendek nih udah adjuster paling jauh. Pistonnya sudah begini, sealnya sudah sobek-sobek, pemakaian udah sekitar 1 tahun lebih, rusak, udah tidak enak lagi dipakai. Mereknya Moto1 ya, merek Moto1, modelnya KRS, pemakaian 1 tahun lebih, hampir 2 tahun, 1,5 tahun lah ya. Dan iya sudah tidak kuat lagi. Sebenarnya kalau kalipernya standar oke ya. Ini saya taruh sini. Sebelumnya pakai tabung Big Brembo Arumi. Iya. Sebenarnya kalau kalipernya kaliper standar oke ya, karena dia cuma 2 piston standarnya. Ke standar itu kalipernya kaliper 2 peak standar, jadi aman. Cuma karena saya pakai 4P Big ya, punya KTC ya. Ini KTC IHS, bagi yang belum tahu, KTC tipe IHS ini untuk piston ini nih agak berat. Jadi harus meremnya harus dalam. Iya, jadi agak susah ya, seperti itu sih. Jadi harus ganti yang master rem yang pompanya gede ya. Iya, ini gantilah radial punya Nissin. Kenapa nggak kuat? Karena ini pertama udah lemah, udah rusak juga ya. Dan ini pistonnya 12,7 ya. Jadi berat, 12,7 tuh sama kayak standar. 12-an juga standar. Sedangkan ini kan dia pistonan ukuran 16 ya. Nanti apakah awet atau enggaknya boleh dilihat review saya nanti selanjutnya. Tapi ini piston 16, jadi dia kuat untuk kaliper KTC 4P ya, is big ini. Seperti itu. Untuk bracketnya biasa, pakai sebelumnya juga saya. Arumi, selangnya biasa, tabung remnya model Lightech. Sama, cuma yang ini nggak ada logonya, yang itu ada, padahal sama-sama KW ya, nggak asli nih tabungnya. Ini di sini ada putarannya juga, cuma saya pakai putaran tergede, terjauh ya. Kalau dideketin nggak enak, saya kurang suka, saya sukanya paling jauh, jadi deket. Enak pencetnya, dan dia lebih empuk sih, empuk banget parah dibandingkan KTC saya. KTC saya ini kasar, keras dibandingkan master rem KTC saya. Ini lebih modelnya model keras, dan saya nggak sukanya master rem KTC saya itu dia kotak ya, jadi agak-agak kurang enak. Tapi untuk looknya ganteng banget sih, apalagi bisa ditekuk, warnanya hitam, terus ada lubangnya. Ini desainnya keren banget sih menurut saya. Tapi untuk empuknya lebih empuk Nissin sih. Walaupun desainnya saya kurang suka, terlalu panjang sampai sini, cuma dia enak dipegang kayak standar. Dan motifnya ya biasa sih. Ini tulisan sih punya Z1000 ya, tapi kayaknya tidak asli juga. Paling hanya barang-barang variasi reject ya. Tapi saya pakai aman aja. Nanti apakah awet atau enggaknya ditunggu aja videonya. Seperti itu ya, paling bracketnya Arumi, tabungnya itu. Iya, pemasangan tidak PNP ya untuk Aerox Old ya, banyak yang harus dicoak. Oh ya, ini selang rem pakai TDR ya, sini pakai TDR karbon ke TDR karbon ke ABS, sedangkan dari ABS ke sininya pakai merek Kakra. Ya, mereknya Kakra. Ya, mungkin seperti itu aja sih hasil review dari pemasangan master rem Nissinnya. Nanti untuk impresinya seperti apa, apakah enak, nyaman, dan empuk atau gimana. Untuk sementara saat ini sih empuk, enak, nyaman ya.
Tapi untuk awet enggaknya ditunggu aja video selanjutnya ya. Ya mungkin segitu aja dari saya. Itu aja review dari saya. Mungkin jika ada kurang lebih salahnya mohon dimaafkan. Untuk nanti review hasilnya bagaimana awet enggaknya ditunggu aja ya. Mungkin sekian dari saya, and dadah, bye bye. Haupa.